Terakhir, kita contoh mungkin kita bicara tentang bangun malam. Bangun malam tuh kurang sehat apa? Sangat sehat loh sekalian. Orang-orang yang bangun malam pasti terjaga imunitasnya, kekebalan tubuhnya pasti terjaga. Orang yang puasa, baik kita bahas sedikit secara ilmiahnya. Terakhir, kita contoh mungkin kita bicara tentang bangun malam. Bangun malam tuh kurang sehat apa? Sangat sehat loh sekalian. Orang-orang yang bangun malam pasti terjaga imunitasnya, kekebalan tubuhnya pasti terjaga. Orang yang puasa, baik kita bahas sedikit secara ilmiahnya. Ternyata sel-sel tubuh kita ini Bapak sekalian itu melakukan proses apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri terprogram. Itu per 12 hari dia melakukannya tek. Mati terprogramnya sel, apoptosis namanya. Dan ternyata subhanallah apoptosis itu teman sekalian per 12 hari. Jadi kalau kita ambil angka 365 dibagi 12 maka kita akan ketemu berapa? 30. Jadi muslim tidak muslim dia setahun tuh dia wajib berpuasa 30 hari. Kalau dia masih manusia. Karena sel kita tuh jadi kalau dibikin 30 hari itu Masya Allah luar biasa. Itu ternyata lanjut lagi tuh. Dalam penelitian yang lain ternyata bulan ketika tengah bulan apoptosis itu meningkat. Tengah bulan. Proses bunuh diri terprogram sel itu meningkat tengah bulan. Dan ditambah lagi ketika ada fasting atau puasa, itu ternyata bunuh diri sel tadi makin kuat kerjanya. Itu sebabnya di sini kita belajar ada hikmah puasa Ayyamul Bid. Masya Allah kan. Umat Islam ini kalau boleh saya katakan, kalau kita betul-betul fafirru ilallah dan mengikuti sunnahnya Nabi SAW, harusnya kita menjadi umat yang paling sehat. Harusnya. Kurang apa? Ada 30 hari Ramadan. Ada 6 hari Syawal, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa sunnah. Plus juga kalau kita bicara 13, 14, 15, itu hari di mana puncak gravitasi lagi naik dan tubuh manusia melakukan bunuh diri secara terprogram lebih banyak. Tambah puasa, 16 suruh istirahat, 17-nya dibersihkan, divaksinasi dengan cara apa? Menggunakan vaksinasi kulit namanya apa? Hijamah atau bekam. Satu rangkaian semua itu. Syariat yang kita kerjakan ini teman sekalian itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Semua syariat dikerjakan dia fungsi peran utama dia apa? Menyehatkan hati sebenarnya. Hati disehatkan. Ya, seperti itu. Maka kalau kita sudah ngerti konsepnya maka insya Allah akan lebih gampang. Asal tahu dulu nih konsep-konsepnya. Ya, kita ini makhluk hidup, kita ini manusia, makhluk hidup. Maka makanlah yang hidup-hidup. Jadi kalau boleh saya katakan, saya tidak melarang Anda makan makanan yang kemasan, silakan aja. Tapi kalau kita bicara air saja, air yang paling baik ya kita bicara air yang paling baik. Air apa? Air yang tidak dimasak sebenarnya. Kalau teman-teman pernah pergi ke Ranu Kumbolo, ya kan? Saya pernah pergi. Ya pernah lah, anggaplah udah pernah. Saya udah pernah sampai di Ranu Kumbolo sampai ke Ranu Mati. Tapi nggak naik gunung. Waktu mau naik gunung turun saya, takut mati. Kenapa takut mati? Daripada mati di sini mendingan saya mati jihad gitu kan, mati lagi dakwah. Mati naik gunung menurut saya bukan serah sih, tapi bagi saya lebih baik saya mati yang lain aja lah gitu. Kalau itu kan 45 derajat tuh. Gitu loh. Mikir begitu, mikir mati. Ya. Tapi kalau mau naik gunung silakan aja naik gunung. Ingat kalau mau naik gunung jangan lupa bawa ustadz buat tausiah. Oh iya. Ada beberapa teman-teman itu mereka muslim traveler gitu kan, mereka subhanallah pokoknya momen apapun itu mereka manfaatkan untuk ngasih ini nutrisi buat hatinya. Yang naik sepedaan ya, ke hutan ke apa gitu tetap ustadznya dibawa. Jadi tetap dapat siraman hatinya begitu. Yang naik gunung juga sama, lagi lihat gunung Masya Allah tadaburnya luar biasa itu. Ya. Gitu. Nah, cerita Ranu Kumbolo itu kan air, ada danau gitu kan, subhanallah kan, itu kan nggak boleh orang pipis itu, nggak boleh, dijaga banget kelestarian. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, kita akan bahas nih, mudah-mudahan menjadi suatu hal yang menarik untuk Anda. Jadi kalau kita lihat atau kita cek,
Air di Ranukumbolo itu kalau Anda tes pakai pH tester, pakai pH drop itu pH-nya sekitar 7,5 atau 8 itu. Warnanya hampir kebiruan. Saya udah cek, ada videonya tuh. Ya. Dan itu nggak dimasak, langsung bisa diambil air, saya langsung minum. Airnya langsung minum. Bisa diminum situ. Sama kayak Zam-Zam kan? Gitu. Itulah living water kalau bahasa saya itu, air hidup tanpa pengolahan. Paham ya gitu ya?